Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai di dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, sering dijumpai juga perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lainnya. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Buat file penugasan kita ketik simpan dan kita jalankan. Di sini nilai awal sama dengan 1, setelah ditambah 1 nilai A sama dengan 2, setelah dikali 3 nilai A sama dengan 6, dan setelah dibagi 2 nilai A sama dengan 3. Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini contoh operator aritmetika di dalam JavaScript. Pertama, tanda tambah itu digunakan untuk operasi penjumlahan. Yang kedua, tanda kurang digunakan untuk operasi pengurangan. Selanjutnya, tanda bintang digunakan untuk operasi perkalian, tanda slash untuk operasi pembagian, tanda double bintang digunakan untuk operasi perpangkatan, tanda persen untuk operasi modulus atau perhitungan sisa bagi, tanda double plus digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Kemudian ada double trap untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Buat file baru dengan nama Nah, kita tulis kode berikut ini.
simpan, kita jalankan. Kita tulis 10, kita tulis 2. Di sini diperhatikan bahwa dalam JavaScript operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C++ maupun Java. Dalam bahasa-bahasa pemrograman tersebut, operator akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu dari kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas bagaimana agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode mathlor dan matcell. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru. Publish. Perhatikan di layar. Di sini kita membuat sebuah fungsi yang namanya indiv. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan mathlor. Setelah itu, jika nilai lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan matcell. Sekarang kita lihat hasilnya. Simpan dan jalankan. Tekan nilai A, nilai B 2 sama dengan 5. Pada kode di layar kita mendefinisikan kode indiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++,
Variabel X akan bernilai 10, artinya nilai X akan ditambah dengan 1. Operator inkremen dapat ditetapkan sebelum atau sesudah variabel. Operator inkremen yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-inkremen, sedangkan yang ditempatkan setelah inkremen disebut post-inkremen. Jika operator inkremen ditetapkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar, jika kita menempatkan operator inkremen sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator inkremen ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-inkremen dan post-inkremen. Di sini kita membuat file baru dengan nama kemudian kita tuliskan jadi nilai X sama dengan 9 X sama dengan 10. Nilai X akan bernilai 10. Operator dekremen merupakan kebalikan dari operator inkremen. Suatu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah variabel X akan bernilai 8. Ini merupakan contoh kode yang merupakan cara kerja dari operator. File baru dengan nama yang kita tulis yang kita simpan menjalankan.
Maksud dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda dapat lihat pada hasil di layar. Relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operator lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Dari operator perbandingan logika selalu bernilai logika, yakni benar. Kan keterangan di layar. Double sama dengan itu artinya sama dengan tanda seru dan sama dengan artinya tidak sama dengan sama dengan adalah identik atau sama nilainya dan berbeda. Tanda seru dan double sama dengan tidak identik, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator yaitu double sama dengan dan tiga sama dengan. Operator sama dengan dua kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true sebagai contoh. Ya, double sama dengan akan menghasilkan nilai true meskipun operan bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan tiga kali, yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan tiga kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah contoh kode yang menggunakan operator relasional. Kita simpan dan jalankan.
A sama dengan B itu salah. A tidak sama dengan B. A lebih besar B itu salah. A lebih kecil sama dengan B. A lebih besar sama dengan B itu salah. A lebih kecil dari B dan ini adalah pengulangan dari B. Sekarang bedanya adalah Anda ketahui bahwa konsol S plus N Yap. Selanjutnya ada operator logika. Operasi logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator NN. Tapi logika untuk operasi N. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dan dilakukan dengan operasi operator bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operator logika dalam bilangan bulat dan proses pengesaran bit saat operasi ini berlangsung operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk biner atau basis 2 terlebih dahulu. Ini dilakukan bit sama dengan binary digit atau digit biner. Hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10 untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise. Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 bait sama dengan 8 bit. Dan masing-masing bit ditandai dengan 1. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila konversi ke dalam bentuk biner, maka hasil adalah 0001. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan.
Dalam operasi bitwise, not negatif X akan menghasilkan min X min 1 kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Kita ketik Spartan sama dengan 12. Melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Baris pertama pada kode akan menginter 00110 atau 12 dalam bentuk biner. Bit dengan dia demikian hasil operasinya adalah 0 4 kali 1 4 kali 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00110 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 00110 atau 48 dalam bentuk biner.
Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami dan hanya perlu ingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operandi dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operandi dikali 2. Operator string. String selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator string juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Selanjutnya ada operator kondisional. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator kondisional, yaitu tanda tanya titik dua. Operator ini juga sering disebut operator ternary. Memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini pada kode mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel false. Kode tersebut sebenarnya bentuk sederhana dari if else dengan if else. Penggunaan operator kondisi ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Jalankan.
adalah bilangan bulat genap. Selanjutnya ada operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil akan diberikan dan nilai for. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek seri memiliki properti lain atau tidak. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Dan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string, 1, dan 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita buat kita tulis node yang type of string. Dan dia terbuat itu adalah contoh dari operator type of. Selanjutnya ada operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Oke. Var s sama dengan
Kemudian part A